Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Wanyuni dengan NPM 226 akan menjelaskan ulang tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Jadi, kalau kita pakai teknologi dalam pembelajaran, itu nggak bisa asal pakai saja, tapi ada dasar teorinya. Nah, inilah beberapa teori yang penting. Yang pertama ada teori behaviorisme dari Skinner. Jadi, teori behaviorisme ini bilang kalau belajar itu soal stimulus dan respon. Jadi, kalau ada rangsangan tertentu, orang bakal bereaksi nih dalam pembelajaran berbasis ICT, ini bisa diterapkan lewat latihan soal interaktif atau game edukasi yang kasih feedback langsung. Selanjutnya, teori pemrosesan informasi menurut Atkinson dan Shiffrin. Jadi, kalian pernah dengar kalau otak kita ini kayak komputer? Nah, teori ini menjelaskan gimana informasi bisa masuk, diproses, dan disimpan di dalam otak. Makanya teknologi kayak presentasi visual atau multimedia bisa bantu kita untuk memahami dan mengingat materi menjadi lebih baik. Selanjutnya, teori aktivisme sosial. Menurut John Dewey, teori belajar yang baik itu adalah di mana siswa mendapatkan pengalaman langsung atau pengalaman yang nyata. Contohnya, siswa ingin belajar biologi langsung praktek ke alam, diajak ke hutan. Jadi, belajar itu langsung dihubungkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, teori perilaku kognitif. Menurut Robert Gardner, pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Jenis keterampilan yang berbeda, misalnya konsep, aturan, pemecahan masalah, itu memerlukan kondisi belajar yang berbeda. Pembelajaran itu mencakup 9 peristiwa. Pembelajaran yang berbeda sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan dan pendekatan hierarki. Keterampilan yang menyajikan keterampilan sederhana dan membangun keterampilan yang kompleks. Selanjutnya, teori sistem dan desain pembelajaran sistematif dari Gardner dan Brick. Jadi, teorinya menyatakan bahwa belajar itu didorong dengan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Sebuah sistem pembelajaran dirancang dengan menyatakan tujuan dan sasaran, melakukan analisis tugas untuk mengatur aturan pembelajaran, pencocokan penilaian dan instruksi untuk tujuan, membuat bahan dan pengujian lapangan dan merevisi bahan. Prinsipnya dari teori ini yaitu pembelajaran paling efisien bila didukung oleh sistem pengajaran yang dirancang dengan bijak atau baik. Sistem pembelajaran yang lengkap memuat tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi. Selanjutnya, teori scaffolding menurut Lev Vygotsky. Jadi, menurut Lev Vygotsky ini yang telah saya baca, intinya belajar itu menjadi lebih efektif kalau ada bimbingan, baik dari guru, teman, keluarga gitu. Informasi bisa bantu lewat fitur tutor online, diskusi di forum, atau kerja kelompok virtual. Selanjutnya, teori perkembangan anak. Teori ini menurut Zhang Piaget. Teorinya yaitu belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Jadi, belajar itu menggunakan pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Selanjutnya, anak melalui tahapan perkembangan kognitif, sensori motor, pro-operasional, konkret, dan operasi formal dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya,
teori discovery learning dari Jerome Bruner. Jadi, Bruner mengajarkan kita buat menemukan konsep sendiri, bukan sekedar dikasih tahu. Teknologi bisa bantu ini lewat eksplorasi, kayak simulasi interaktif atau eksperimen virtual. Jadi teori discovery learning ini, belajar itu adalah siswa menemukan sendiri dan berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Jadi, setiap orang punya kecerdasan. Menurut teori ini, setiap orang punya kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang kuat di musik, logika, bahasa, dan sebagainya. Jadi, teknologi ini bisa mendukung gaya belajar yang beragam. Misalnya, ada yang suka belajar lewat video, ada yang lewat game, dan ada juga yang suka lewat podcast. Mereka ini suka ngomong. Sekian video resume dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.